Jangan ketika itu dianggap berhasil, dikatakan kerja sama-sama. Ketika gagal, disalahkan Pak Jokowi. Saya ingat betul. Ya, Kan nggak bisa, KPK jalan terus. Itu artinya independensi KPK begitu kuat. Saya concern Itu ke aja yang tadi. poinnya. Tolong ditayangkan yang tadi. Yang tadi. Yang di oleh saudara. Grafik ini udah. Ya. Oke. Jadi begini ya, mohon maaf saya kepada kita supaya kita ini se-Indonesia ini paham. Saya kira ini pakar-pakar hukum semua. Apa yang disampaikan oleh Bang Saud tadi itu sangat terukur. Yang justru tidak terukur yang tadi masuk gorong-gorong gitu loh. Karena itu nggak ada dasar hukumnya. Nah, lalu setelah itu meningkat terus, kemudian sampai puncaknya masa Bang Saud. Kan begitu Bang ya? Nah, saat itulah meningkat. Nah, kalau kita sudah punya confidence, percaya diri yang tinggi, kenapa sih Pak Agus nggak bicara pada waktu itu? Kan begitu Bang. Dan faktanya, saya lihat, ditangkap Pak Setnov. Kemudian, 2019 awal, COVID, saya masih ingat, Menteri Sosial kita dari PD Perjuangan juga ditangkap. Jadi tidak ada intervensi di sini sebenarnya kalau kita mau jujur. Julia Batubara, ya. Yes, Julia Batubara. Saya hanya mau katakan satu saja, Adinda Aiman. Jangan ketika itu dianggap berhasil, dikatakan kerja sama-sama. Ketika gagal, disalahkan Pak Jokowi. Saya ingat betul, parlemen pada waktu itu tidak satu pun bersuara miring. Kenapa kok sekarang mengatakan bahwa oh jangan cuci tangan, jangan buang badan. Saya masih ingat tuh ada saudara Saripudin Suding misalnya, dari salah satu partai Amanat Nasional. Kemudian ada dari Golkar juga. Lah saya heran kok sekarang Anda bersuara. Tapi kadang-kadang Adinda Aiman begini, saya teringat dulu ada pepatah di Medan. Kalau seseorang lagi berkuasa, mohon maaf, buang angin pun dia dekat kita wangi. Tapi kalau tidak berkuasa, batuk pun salah. Sehingga kalau Bung Boy Benyamin mengatakan tadi, kalau Pak Jokowi nggak serang, laporkan masalah Hasto. Bang, nggak buat apa-apa aja dibilang ijazah palsu Bang.